pagi anak-anak. Hari ini sehat ya? Hari ini kita akan belajar tentang tema D, berbagai pekerjaan, subtema 3, manfaat bekerja, pembelajaran 1 dan 2. Nah, hari ini indikator pencapaian kita ada bahasa Indonesia. Nanti anak-anak akan mencari arti kosakata dalam kamus. Kemudian IPA menjelaskan tentang gaya gesek. Kemudian ada juga IPS. IPS kita akan membedakan jenis pekerjaan, apakah pekerjaan itu menghasilkan barang atau jasa. Dan satu lagi SBDP, yaitu menyanyikan lagu anak dengan tempo yang benar. Siap ya? Nah, di sini ada sebuah lagu. Coba kita akan menyanyikan bersama-sama lagu tersebut. Setelah tadi anak-anak menyanyikan lagu Tukang Kayu ciptaan Pak Dal, coba kita jawab pertanyaan berdasarkan syair lagu tadi. Yang pertama, siapa yang ditanya oleh anak tentang cara menebang kayu? Kedua, apa yang ditanyakan oleh seorang anak pada syair bait kedua? Tiga, apa yang ditanyakan oleh seorang anak pada syair lagu bait ketiga? Yang keempat, apa yang ditanyakan oleh seorang anak pada syair lagu bait keempat? Nah, sudah ya. Selanjutnya, apakah kalian dapat menyebutkan apa barang-barang yang dihasilkan oleh tukang kayu? Adakah benda-benda di sekitarmu yang merupakan hasil produksi tukang kayu? Coba dilihat, diamati benda-benda di sekitarmu. Ada tidak ya yang merupakan hasil produksi dari tukang kayu? Nah, anak-anak, agar benda-benda di sekitar kita tetap bersih, tetap terawat,
kita harus menjaga kebersihannya. Selain itu, jika kita menjaga kebersihan, lingkungan juga tetap bersih dan kita dapat hidup dengan sehat. Mari kita membaca teks berikut ini. Anak-anak menyimak ya. Berarti anak-anak mendengarkan Borget membaca, tapi juga ikut membaca di dalam hati. Bersiap? Kegiatan pada hari libur. Keluarga Melati senang bekerja sama dalam melakukan setiap kegiatan. Sebelum melakukan kegiatan, mereka bermusyawarah untuk membagi tugas. Pada hari libur, keluarga Melati merencanakan untuk kerja bakti membersihkan lingkungan rumah bersama-sama. Mereka menerima dengan senang hati atas tugas yang didapat oleh setiap anggota keluarga. Pak Sigit mendapat tugas mencuci motor. Sebelum melaksanakan tugas, Pak Sigit menyiapkan ember, lap, sikat, sabun, dan selang. Selang segera dipasang pada kran air. Pak Sigit menyiram sepeda motor menggunakan selang, kemudian menyikat sepeda motor menggunakan sikat dan sabun cuci. Pak Sigit menyikat dengan teliti hingga semua bagian menjadi bersih. Seluruh bagian yang kotor sudah disikat dengan bersih. Pak Sigit segera membilas dengan air bersih, lalu mengeringkannya dengan lap. Bu Ratih mendapat tugas memasak dan membersihkan dapur. Bu Ratih membuat menu sayur sup, ikan goreng, dan tempe goreng. Bu Ratih pergi ke warung untuk membeli bahan-bahan yang akan dimasak. Pulang dari warung, Bu Ratih segera mencuci ikan dan membumbui ikan serta tempe yang akan digoreng. Bu Ratih juga memotong bahan-bahan untuk membuat sayur sup. Sebelum dipotong, sayuran dicuci dahulu hingga bersih. Setelah semua bahan disiapkan, Bu Ratih segera memasak. Setelah selesai memasak, Bu Ratih membersihkan perlengkapan memasak dan ruang dapur sampai bersih dan rapi. Bintang dan Melati mendapat tugas membantu pekerjaan orang tuanya. Bintang mendapat tugas mengelap kaca jendela, sedangkan Melati mendapat tugas mengepal lantai. Sebelum melaksanakan tugasnya masing-masing, Bintang dan Melati bertanya kepada ibunya tentang cara membersihkan kaca jendela dan mengepal lantai dengan benar. Bu Ratih segera memberi penjelasan kepada Bintang tentang cara membersihkan kaca jendela. Pertama-tama, siapkan kemoceng, lap, ember, dan air. Setelah itu, bersihkan kaca dengan kemoceng agar debu yang menempel pada kaca hilang. Lalu, basahi lap dan peras hingga air tidak menetes. Lanjutkan dengan membersihkan kaca tersebut menggunakan lap basah. Jika kain sudah kotor, cucilah kembali dengan air pada ember. Ulangi kembali sampai kaca benar-benar bersih. Tutur Ibu. Bintang segera melaksanakan tugas sesuai dengan yang dijelaskan oleh ibunya. Kini, giliran Melati mendengarkan penjelasan ibunya tentang cara mengepel lantai dengan benar. Pertama-tama, siapkan sapu ijuk, ember, air, dan kain pel. Terlebih dahulu, bersihkan lantai menggunakan sapu ijuk. Lalu, basahi kain pel dan peras hingga air tidak menetes. Mulailah mengepel dari depan ke belakang dengan arah mundur, supaya lantai yang sudah dipel tidak terinjak kaki. Jika kain pel sudah kotor, cucilah kembali dengan air pada ember. Lanjutkan sampai semua lantai menjadi bersih. Tutur Ibu. Melati segera melaksanakan tugas sesuai penjelasan ibunya. Bintang dan Melati melaksanakan tugas dengan senang hati dan penuh tanggung jawab. Nah, coba anak-anak, apakah anak-anak sudah memahami tentang bacaan kegiatan pada hari libur? Jika belum, anak-anak bisa membacanya kembali. Jika sudah selesai membaca, mari kita menjawab pertanyaan secara lisan.
1. Apa yang dimusyawarahkan oleh keluarga Melati? 2. Siapa yang bertugas membersihkan dapur? 3. Apa tugas Bintang? 4. Apa tugas Melati? Yang kelima, alat apa saja yang dipakai oleh keluarga Melati untuk melakukan kerja bakti? Bagaimana? Sudah bisa menjawab kelima pertanyaan tadi? Nah, jika sudah, tadi dalam bacaan kegiatan pada hari libur ada banyak sekali kosakata. Nah, sudah ada 10 kosakata di sini, tapi anak-anak diminta untuk mengartikan kosakata dalam bacaan. Anak-anak bisa menggunakan KBBI. Ada KBBI online, ada KBBI offline, ada juga buku KBBI. Tuliskan hasil pekerjaan kalian di buku belajar di rumah. Coba, yang pertama ada kata bermusyawarah, 2 bekerja sama, 3 teliti, 4 membilas, 5 menu, 6 warung, 7 membumbui, 8 bahan, 9 perlengkapan, 10 komoceng. Silahkan anak-anak mencari dulu arti katanya dalam KBBI. Saat membersihkan sepeda motor, Pak Sigit menggunakan selang, sikat, dan kain lap. Bu Rati memotong bahan-bahan untuk memasak menggunakan pisau. Bintang membersihkan kaca jendela menggunakan kemoceng dan lap basah. Melati menyapu dan mengepel lantai menggunakan sapu ijuk, kain pel, air, dan ember. Nah, contoh benda-benda yang mengalami gesekan saat keluarga Melati sedang mengadakan kerja bakti adalah ada sikat bergesekan dengan permukaan sepeda motor. Kemudian kemoceng yang digunakan untuk membersihkan permukaan kaca juga saling bergesekan. Kain pel dengan permukaan lantai juga bergesekan. Nah, 2 benda yang bersentuhan akan menimbulkan gesekan. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar-gambar ini, coba anak-anak sebutkan 2 benda yang saling bergesekan. Siap ya? Yang pertama ada anak naik sepeda. Benda apa yang bergesekan di sana? Ya betul, yaitu ban sepeda dengan jalan. Yang kedua, ada anak sedang mengepel lantai. Apa yang bergesekan di sana? Pada gambar tersebut yang bergesekan adalah kain pel dan lantai. Nah, ada gambar anak mengelap jendela. Apa yang bergesekan? Ya, kain dan kaca. Wow, ada anak sedang mendorong lemari. Apa ya yang bergesekan di sana? Ini mobilnya siapa yang sedang melaju di jalan raya? Coba, apakah anak-anak bisa menebak benda apa yang bergesekan di sana? Wah, ini kegiatan piket anak-anak di kelas. Anak-anak bisa menyebutkan benda-benda apa saja yang bergesekan pada gambar-gambar itu? Jika sudah, yuk perhatikan video berikut ini. Gaya gesek. Halo teman-teman, salam Neobi. Ada 5 hal yang perlu kita ingat tentang gaya gesek. Pertama, pengertian gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang arahnya melawan arah gerak benda. Saat seseorang bergerak ke arah depan, maka gaya geseknya ke arah belakang. Saat gerakannya ke kanan, maka gesekannya ke kiri. Gaya gesek hanya terjadi apabila 2 benda atau lebih bersentuhan. Kedua, memperbesar gaya gesek. Gaya gesek dapat diperbesar dengan 2 cara, yaitu memperkasar permukaan benda dan memperbesar massa benda. Contoh memperkasar permukaan benda ialah
pada ban mobil yang dibuat beralur agar tidak tergelincir saat melaju, dan juga pada pul sepatu bola agar tidak terpeleset saat berlari. Sedangkan contoh dengan memperbesar massa benda, yaitu benda dengan massa 10 kg, gesekannya akan lebih besar daripada benda yang bermassa 1 kg. Ketiga, memperkecil gaya gesek. Memperkecil gaya gesek bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu memperhalus permukaan benda dan memperkecil massa benda. Contoh memperhalus permukaan benda yaitu memberi pelumas pada mesin motor atau rantai sepeda, dan menaruh kain halus saat hendak menggesek lemari yang berat. Sedangkan contoh memperkecil massa benda yaitu berjalan sendirian akan lebih ringan daripada berjalan menggendong adik. Keempat, kerugian gaya gesek. Gaya gesek dapat menyebabkan kerugian loh. Di antaranya, menghambat gerakan seperti saat naik motor melewati jalan makadam, dan menyebabkan rantai sepeda menjadi aus. Kelima, manfaat gaya gesek. Gaya gesek selain merugikan juga dapat bermanfaat loh. Manfaatnya antara lain membuat benda mudah bergerak tanpa tergelincir seperti pada sepatu bola, dan menghentikan gerakan seperti pada pengereman sepeda. Keenam, penemu gaya gesek. Gaya gesek ditemukan oleh dua orang ilmuwan, yaitu Sir Isaac Newton menemukan gaya gesek pada benda padat, dan Sir George Stokes menemukan gaya gesek pada fluida. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Be smart, be happy. Setelah mengamati video tadi, kita akan lebih mengetahui manfaat gaya gesek. Jika dirasa perlu, silahkan catat di buku catatan kalian ya. Yang pertama, menghangatkan tubuh. Coba anak-anak menggosok-gosokkan kedua telapak kalian. Bagaimana rasanya? Pasti akan timbul rasa panas dan hangat pada tubuh kita atau bagian telapak yang kalian gesek-gesekkan. Yang kedua, pembuatan api. Salah satu cara untuk mendapat api yaitu dengan menggesekkan batang korek api. Nah, seperti ini contohnya. Yang ketiga, pembuatan magnet. Gaya gesek sering dimanfaatkan sebagai salah satu cara untuk membuat magnet. 4. Membersihkan benda. Kelima, memotong benda. Saat memotong benda menggunakan pisau atau gunting, kita memanfaatkan gaya gesek loh. Gesekan terjadi antara alat pemotong dengan benda yang dipotong. Yang keenam, menjalankan kendaraan bermotor. Menjalankan kendaraan bermotor itu juga memanfaatkan gaya gesek. Gesekan pada kompas kopling dapat memindah gigi pada kendaraan bermotor sehingga kendaraan dapat berjalan. Yang ketujuh, memperlambat laju kendaraan. Rem yang terdapat pada kendaraan bermotor berfungsi untuk memperlambat atau menghentikan kendaraan bermotor. Rem tersebut memanfaatkan gaya gesek. Memindahkan barang. Saat memindahkan barang atau menggeser meja, kursi, lemari, dan benda-benda yang berat, kita memanfaatkan gaya gesek. Gesekan terjadi antara benda yang dipindahkan dengan lantai. 9. Sebagai hiburan. Nah, coba perhatikan gambar. Di sana ada kereta gantung. Kereta gantung sangat memanfaatkan gaya gesek. Selain itu masih ada yang banyak lagi loh, contohnya skateboard, sepatu roda, dan masih banyak lagi. Apakah kalian bisa menyebutkan? Tugas yang kedua, IPA KD 3.3. Jawablah pertanyaan berikut ini. Apakah tugas anak-anak sudah selesai? Jika sudah selesai, coba kita ingat-ingat lagi lagu Tukang Kayu ciptaan Pak Dal.
Apakah anak-anak tahu tukang kayu itu menghasilkan apa ya? Ya, ada yang menghasilkan meja, kursi, lemari, tempat tidur, dan masih banyak perabotan rumah tangga yang dihasilkan oleh tukang kayu. Itu berarti tukang kayu adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Anak-anak akan membedakan pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Mana pekerjaan yang menghasilkan jasa dan mana pekerjaan yang menghasilkan barang? Ayo, sudah bisa menebak belum? Yuk, kita kelompokkan pekerjaan yang menghasilkan jasa dan menghasilkan barang. Contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa ada pedagang, dokter, guru, dan supir. Pekerjaan yang menghasilkan barang ada petani, perajin, dan lain-lain. Setelah menyebutkan contoh pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa, mari kita menjelaskan perbedaan antara pekerjaan yang menghasilkan barang maupun jasa. 1. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan barang atau benda yang dapat digunakan oleh seseorang. 2. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang hasil pekerjaannya dapat dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Pekerjaan yang menghasilkan jasa tidak menghasilkan barang. Setelah selesai, anak-anak bisa mengelompokkan, sudah tahu apa itu pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Sekarang tugas yang ketiga. Sebutkan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari selain yang tampak pada gambar sebelumnya. Anak-anak bisa menuliskan di buku dengan membuat tabel seperti berikut ini. Anak-anak, pembelajaran kita telah selesai. Coba anak-anak melakukan refleksi dan aksi berikut ini. Terima kasih sudah belajar dengan baik. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Terima kasih anak-anak.